Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Apriliana, tim 2038012. Baiklah, di sini saya akan membuat video dengan mata kuliah Demokrasi dan HAM. Dosen pengampu Rian Prayogi MPD. Baiklah, di sini saya mendapatkan materi tentang konstitusi dan tatanan perundang-undangan di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi terlebih dahulu. Pengertian konstitusi, terdapat dua istilah terkait dengan norma atau ketentuan dasar dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Kedua istilah ini adalah konstitusi dan undang-undang dasar. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang berarti membentuk. Maksud dari istilah ini ialah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan akan suatu negara. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni com berarti bersama dengan dan statituer berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan sesuatu. Adapun Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu grondwet. Kata grond berarti tanah atau dasar, sedangkan wet berarti undang-undang. Istilah konstitusi atau constitution dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari undang-undang dasar, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan yang baik, yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi menurut Miriam Budiarjo adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan menurut Sir John Laws, konstitusi adalah sebuah bagian dari aturan hukum yang mengatur mengenai hubungan dalam sebuah negara antara yang mengatur dan yang diatur. Sedangkan menurut Bogdanor V. Wiener dan B. Ruder, konstitusi adalah aturan, norma-norma yang mengatur alokasi pada tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar mengalami perubahan yang keempat. Perubahan dalam bentuk amandemen, yaitu penambahan dan pengurangan dalam beberapa hal yang selama ini belum dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan difokuskan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak bias lagi diubah. Jikalau ada suatu permasalahan yang berkembang sesuai perkembangan zaman, jalan satu-satunya ialah revisi Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntunan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada tiga, yakni yang pertama, pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan bukan terletak pada rakyat. Sedangkan yang kedua, kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Yang ketiga, adanya pasal-pasal yang terlalu luas atau dapat menimbulkan multitafsir. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penyempurnaan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Pada saat Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen dengan kesepakatan di antaranya
tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disingkat dengan NKRI, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Mantan Ketua MA Bagirmanan menegaskan bahwa tidak ada keharusan hukum untuk menempatkan Undang-Undang Dasar di dalam LN karena penempatan peraturan perundang-undangan di dalam LN itu diatur oleh undang-undang. Sedangkan undang-undang tidak boleh membuat ketentuan yang mengikat Undang-Undang Dasar karena undang-undang adalah induk undang-undang. Sedangkan mantan Menkumham Hamid Awaludin menjelaskan bahwa menurut pasal 3 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar nomor 10 tahun 2004, penempatan Undang-Undang Dasar di dalam LN hanya bersifat informatif atau publication dan tidak menjadi syarat berlaku dan mengikatnya atau promulgation Undang-Undang Dasar. Penulis sendiri berpendapat dengan ketiga petinggi negara dalam bidang hukum. Dalam bidang hukum itu, bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sudah sah baik dilihat dari sudut historis, filosofis, maupun dari sudut yuridisnya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang fakta historisnya. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada hari yang sama dengan pengangkatan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, yakni 18 Agustus 1945, tetapi Undang-Undang Dasar tersebut tak pernah dimasukkan di dalam LN. Undang-Undang Dasar 1945 baru dimasukkan di dalam Berita Negara atau BN pada tanggal 15 Februari 1946, yakni dengan menempatkannya di dalam BN nomor 7 tahun 2 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia Serikat atau KRIS 1949 yang tetap mempertahankan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden juga berlaku tanpa pernah dimasukkan di dalam LN. Tetapi toh keabsahan mereka secara konstitusional tak pernah dipersoalkan. Yang kedua yaitu ketentuan yuridis. Secara yuridis tak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dimasukkannya Undang-Undang Dasar di dalam LN. Peraturan nomor 1 tahun 1945 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 1945 hanya menyebut undang-undang dan perpres yang dimasukkan di dalam Berita Negara atau BN. Dengan demikian, penempatan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam BN itu pun bukan kewajiban hukum, bukan memperlakukan promulgation, melainkan kreasi pemerintah untuk sekedar publikasi atau publication. Yang ketiga, landasan filosofis. Dari sudut filosofis pun tak ada logika untuk mengharuskan Undang-Undang Dasar ditempatkan di dalam LN. Pemerintah penempatan di dalam LN ini adalah tradisi hukum Eropa kontinental yang berpatokan pada legisme. Di dalam pandangan ini, peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif, yakni yang memuat pemerintah dan larangan yang disertai ancaman atau saksi hukum harus ditempatkan di dalam LN
sesuai dengan asas atau fikti. Asas ini mengasumsi setiap orang dianggap tahu hukum dan diancam sanksi hukum jika sebuah peraturan sudah ditempatkan di dalam LN. Karena masih merupakan dasar dan himpunan asas-asas, maka Undang-Undang Dasar tak perlu dimasukkan di dalam LN, sebab ia belum diturunkan dalam bentuk norma yang disertai ancaman sanksi hukum. Pelanggaran atas konstitusi hanya dapat dihukum dengan sanksi politik, sedangkan pelanggaran atas isi konstitusi hanya dapat dihukum jika isi konstitusi itu sudah diturunkan ke dalam bentuk norma yang disertai ancaman sanksi hukum. Yang keempat yaitu belum sempurna. Perbandingan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen di atas menegaskan pandangan atau penilaian penulis bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, baik dalam konsep dasarnya maupun dalam kenyataan praktisnya. Krisis-krisis yang sekarang muncul, apalagi berbagai bencana yang muncul secara beruntun, tidaklah ada kaitannya dengan perubahan konstitusi. Ini perlu ditegaskan karena masih sering kita mendengar pernyataan-pernyataan yang manipulatif bahwa bangsa dilanda krisis dan berbagai bencana karena kita mengkhianati para pendiri negara dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu masalah pilihan politik. Apapun wujudnya, yang disepakati dan ditetapkan sebagai konstitusi oleh lembaga yang berwenang, itulah yang berlaku mengikat tanpa dikait-kaitkan dengan teori atau perbandingan di negara lain. Namun, pernyataan ini tidak dapat diartikan bahwa kita tidak boleh mengikuti teori atau konstitusi yang berlaku di negara lain. Prinsipnya, boleh ikut dan boleh juga tidak ikut. Sekian dari saya. Setelah ini saya akan memperlihatkan PowerPoint yang saya buat. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dan PowerPoint yang saya buat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.